Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan hari ini kita coba membedah tentang ketentuan sumber hukum tata negara. Kalau kemarin kita coba membahas ada beberapa sumber pengertian hukum tata negara, itu bisa dilihat dari dalam konteks sumber hukum sejarah. Itu yang pertama kali melihat konteks stelsel hukum, kemampuan hukum itu bermanfaat atau memainkan peran hingga saat ini dari konteks sejarah. Kemudian kedua, dari ketentuan kaitan-kaitan hukum, di manakah memperhatikan proses pembuatan undang-undangnya, bagaimana proses pembuatan undang-undang itu hingga ditetapkan ya sampai sekarang, pemberlakuannya sampai sekarang. Kemudian dari sumber hukum yang kedua itu bisa dilihat dari konteks filosofi. Filosofi itu melihat konteks cita-cita atau keinginan, harapan terhadap satu produk hukum itu. Nah, kalau melihat dari konteks harapan atau cita-cita itu bisa ditentukan dari isinya, isi hukum itu, kemudian dari sumber hukum itu sendiri, seperti itu kekuatannya. Kemudian yang ketiga, seperti yang Ibu jelaskan kemarin, itu dari konteks sumber hukum ditinjau dari konteks living law, kekayaan lokal, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba membahas hari ini bagaimana sebenarnya konteks sumber hukum itu masuk dalam sumber-sumber hukum tata negara itu dilihat dari konteks materialnya. Nah, sumber hukum tata negara masuk dalam konteks materialnya, di mana kalau misalnya kita masukkan ke dalam Pancasila, misalnya Pancasila itu merupakan sebenarnya konteks kepribadian ya. Kalau menyangkut kepribadian, otomatis itu berada di dalam pikiran sama hati, tidak dalam konsep tertulis sebenarnya. Itu apa saja yang bisa dikategorikan itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu pondasi terwujudnya negara kita ini pertama kali itu dengan deklarasi proklamasi 17 Agustus, itu yang pertama. Kemudian dekret presiden yang kedua menjadi sebuah kekuatan sumber hukum tata negara secara material kita. Kenapa dekret presiden? Dekret presiden 5 Juli ini yang mengembalikan kita kepada Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, baru masuk ke dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, yang dimana perwujudan Pancasila, kemudian perwujudan Undang-Undang Dasar, perwujudan pelaksanaan dari Pancasila. Dan keempat itu adalah surat perintah 11 Maret. Nah, dilihat dari sisi sumber hukum tata negara secara konteksnya itu, kalau misalnya dari segi hierarki perundang-undangan itu akan mengacu kepada tingkatan-tingkatan aturan-aturan kebijakan. Yang pertama kali itu bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 45, itu sebagai dokumen hukum, aturan-aturan penting yang tidak boleh dilanggar. Kemudian TAP MPR, baru kemudian undang-undang, ada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan kemudian peraturan daerah. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan ini pernah kita ini pembaruan. Kalau melalui TAP MPR tahun 2000 itu, keputusan TAP MPR nomor 3 itu ada urutan-urutan tata urutan perundang-undangan, ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, kemudian ada Perpu, ada PP, ada Kepres, ada Perda. Itu masuk menjadi tata urutan perundang-undangan. Tapi dilihat dari konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata urutan itu hanya sebatas Undang-Undang Dasar 45, undang-undang dan Perpu itu sederajat. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian ada Perda. Itulah tata urutan kebijakan perundang-undangan ya, yang dalam urutan ketatanegaraan kita. Masuk ke dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada kurang lebih 6 aturan kebijakan menjadi tata urutan. Itu
itu pertama Undang-Undang Dasar 45, kemudian masuk TAP MPR. Di sini sudah masuk TAP MPR kembali menjadi sebuah pondasi kebijakan kita. Kemudian undang-undang dan perpu itu sederajat. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah. Nah, di situ konteks untuk melihat tata sumber kekuatan perundang-undangan dari konteks hukum tata negara kita. Nah, coba nanti kita bedah satu persatu apa sih yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 45, apa yang dinamakan dengan TAP MPR, seperti apa ininya, kekuatannya, kemudian apa yang dinamakan dengan undang-undang, apa yang dinamakan peraturan pengganti perundang-undangan, demikian juga peraturan pemerintah, dan nantinya juga peraturan daerah. Nah, itu sekelumit konsep untuk melihat sumber hukum di dalam konteks hukum tata negara.